Halo salam rakyat, perkenalkan nama saya Gilang Ramadan. Di sini saya adalah mahasiswa yang sedang menempuh memasuki semester 7 dengan jurusan manajemen fokus di pemasaran. Saya berasal dari kampus Universitas Pembangunan Jaya, daerah Bintaro. Di sini saya akan memberikan sebuah video edukasi mengenai basic-basic persahaman, mulai dari AIPO, lalu apa itu CAPEX dan OPEX, lalu apa itu ARA dan ARB, dan juga yang terakhir adalah titik support dan resisten. Oke, kita langsung masuk saja ke AIPO dengan tahap pertama, yaitu adalah book building. Book building di sini adalah penawaran awal. Penawaran awal ini adalah harga saham yang ditawarkan. Kita dapat menyampaikan minat pemesanan saham dengan mengisi harga sesuai keinginan dalam tentang harga yang telah ditentukan. Nah, gimana nih kalau misalnya semakin tinggi sahamnya? Nah, jika semakin tinggi minat terhadap suatu sahamnya, maka saham perdananya akan ditawarkan lebih tinggi lagi. Nah, biasanya di book building ini masa penawarannya itu berlangsung selama periode dari 7 sampai 21 hari kerja. Lalu kita masuk ke istilah yang kedua, namanya offering. Offering di sini adalah penawaran umum, yaitu kita memberikan penawaran umum kepada publik yang berlangsung selama 1 sampai 5 hari kerja. Lalu pada masa ini harga saham yang ditawarkan yaitu adalah harga saham yang bersifat final. Lanjut, lalu yang ketiga adalah istilah allotment atau allocation, di mana di sini dinamakan artinya adalah penjatahan. Apabila saham dari investor melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka akan dilakukan penjatahan atau allotment. Lalu, uang investor yang pesanan sahamnya tidak dipenuhi akan dikembalikan 100%. Nah, bagaimana nih kita cara tahu untuk mengetahui sebuah saham ini dia mencari dana untuk apa? Nah, ketika kita ingin membeli suatu saham, kita harus cek dulu nih profil saham tersebut. Nah, kita bisa lihat dari istilah yang namanya CAPEX dan OPEX. Nah, CAPEX dan OPEX di sini adalah CAPEX itu adalah capital expenditures, yaitu adalah biaya pengelolaan perusahaan untuk menciptakan manfaat ke masa depan. Contohnya seperti mau membuka cabang, ekspansi dan sebagainya gitu. Nah, kalau misalnya dia mencari dananya untuk OPEX. Nah, kalau untuk OPEX itu kan adalah operational expenditures. Namanya aja operasional gitu, biaya operasional kan. Jadi ya yang udah pasti itu pasti yang kayak untuk gaji karyawan, biaya listrik, ataupun juga untuk membayar hutang gitu. Nah, ketika kita sudah tahu nih dia dana untuk mencari CAPEX atau OPEX, nah lebih baik ya kita cari yang CAPEX saja gitu. Karena kan udah jelas menghasilkan manfaat gitu. Kalau misalnya kita tidak lihat dulu, lalu ternyata saham tersebut dia mencari dana untuk OPEX, ya ujung-ujungnya kita yang rugi. Nah, seperti itu sih. Kalau dari pemahaman yang sudah saya dapatkan selama saya kuliah ya. Nah, kita lanjut ke tahap yang ketiga, itu adalah ARA dan ARB. Auto rejection atas dan auto rejection bawah. Nah, apa sih yang dinamakan dengan ARA itu? ARA itu adalah auto rejection atas, di mana persentase batas kenaikan saham harga tertinggi dari sebuah saham. Nah, jika sudah mencapai titik tertingginya nih, nah maka saham tersebut tidak akan bisa naik lagi karena dia sudah mencapai titik tertinggi. Nah, untuk ARA sendiri itu dia batas tertingginya adalah sampai dengan 35%. Nah, itu untuk ARA. Nah, bagaimana dengan ARB? ARB itu adalah kebalikan dari ARA gitu. Auto rejection bawah, di mana persentasenya adalah mengalami penurunan saham di titik terendah gitu. Nah, biasanya batas terbawah harga saham itu adalah dalam 1 hari perdagangan. Nah, jadi seperti itu. Dan biasanya untuk ARB itu dia batas bawahnya itu adalah 7%. Nah, kira-kira begitulah untuk mengenai ARA dan ARB. Lalu yang terakhir adalah titik support dan titik resisten. Nah, apa itu titik support? Titik support adalah titik rendah dalam suatu saham. Nah, bagaimana kita cara mengetahuinya? Yaitu yang pertama adalah kita harus memilih salah satu saham di bursa, lalu kita cari titik terendah bursa pada periode tersebut. Nah, setelah itu kita bisa tarik nih garis horizontal di titik terendahnya tersebut. Nah, itu baru bisa dinamakan adalah titik support. Nah, untuk titik resistensi itu adalah titik tertinggi suatu saham gitu. Nah, cara mencari juga bagaimana? Sama seperti titik resistance, kita pilih saham di bursa efek, lalu kita cari titik tertingginya pada periode tersebut atau periode tertentu nih misalnya. Nah, habis itu kita bisa tarik tuh garis horizontal dari titik tertinggi tersebut. Nah, begitu cara mencari titik support dan titik resistance. Nah, sekian video tentang saham yang dapat saya berikan. Semoga kedepannya saya bisa diterima di saham rakyat dan juga bisa
bergabung segera di tim sosial media Saham Rakyat. Terima kasih Saham Rakyat, sampai bertemu jika saya diterima. Dadah.